kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh bangkit berdiri dan kita katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan
Kami bersyukur Bapa, kami boleh memanggil Bapa Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena pimpinan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat pertengahan ibadah ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mendengar setiap Tuhan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, urapan dari Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Dan terlebih firman yang akan disampaikan Tuhan, boleh membawa kami untuk kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami, agar firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Agar hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan berkenan kepadamu Tuhan. Bentuklah kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Yesus. Mari beri tepuk tangan buat Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Saya memberi judul firman Tuhan pagi ini. Firman apaan ini? Firman apaan ini? Ya, mari sama-sama kita membaca kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai ayat kedua. Nadanya nada ejekan. Firman Tuhan apaan ini? Ya, Keluaran 5 ayat 1. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama kisah di mana 400 tahun lamanya umat Tuhan, bangsa pilihan Allah, umat Israel ada di negeri perhambaan, di tanah perbudakan Mesir. Dan saudara-saudara, mereka berteriak, mereka berseru kepada Tuhan karena beratnya tekanan hidup yang mereka alami. Tapi ada saat di mana Tuhan mendengar seruan mereka. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dan sudah berseru kepada Dia, ada saatnya yang tepat Tuhan menjawab setiap seruan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, itulah sebabnya untuk melepaskan umatnya dari penindasan tanah Mesir, Tuhan panggil Musa. Dan kita membaca Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Mereka berkata, inilah firman Tuhan, supaya bangsa ini dibiarkan pergi ke padang gurun untuk mengadakan perayaan. Saudara-saudara,
Firman Tuhan datang kepada Musa dan Harun, didengar oleh Firaun, supaya orang-orang Israel dibebaskan. Sebab Tuhan mau mereka beribadah. Tuhan mau mereka mendirikan kemah sembahyang. Tuhan mau mereka berdoa kepada Allah. Tuhan mau mereka melayani, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perkataan Firaun yang bayangan dari iblis, penguasa Mesir, dan Mesir bicara dunia, berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kutaati? Siapakah Tuhan itu yang harus kupatuhi firman-Nya? Saudara-saudara, seolah-olah Firaun berkata, firman apa ini? Dan saudara-saudara, kita melihat bahwa Firaun berkata, aku nggak kenal Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kata kenal, aku tidak kenal Tuhan itu, kita tahu ditulis yada. Yada itu artinya saling mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Satu pengenalan yang utuh, yang lengkap, yang benar. Pengenalan yang intim. Dan Firaun mengakui, aku nggak kenal Allah. Aku nggak intim dengan dia. Siapakah dia? Aku nggak tahu. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, karena dia tidak kenal Tuhan. Karena dia tidak dikenal oleh Allah dalam artian hubungan yang intim. Tuhan tahu semua. Tapi saudara-saudara, Firaun mengakui bahwa dia tidak kenal Allah, sehingga saat dia dengar bahwa umat Israel harus berbakti, umat Tuhan harus berdoa, umat Tuhan harus melayani Allah penciptanya, Firaun menentang keras. Firaun, saudara-saudara, marah besar. Siapakah Tuhan itu? Aku nggak kenal dia. Firman apaan ini? Saudara-saudara, firman bikin rugi saya. Sebab kalau sampai orang Israel keluar dari tanah Mesir, sudah tidak ada lagi yang menjadi pekerja rodi. Firman apa ini? Bikin kami kalang kabut, bikin susah. Sebab orang Israel tidak ada lagi. Nah, itulah iblis. Iblis suka menghalang-halangi umatnya beribadah. Saudara-saudara, iblis selalu berkata, rugi nurut firman, rugi beribadah, rugi melayani Tuhan. Firman apa bikin rugi? Nah, saudara-saudara, ini prinsip dunia. Ini prinsip dari Firaun. Ini prinsip bahkan orang-orang yang tidak kenal dan dikenal oleh Allah. Tapi kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara datang berbakti, melayani Tuhan, datang di rumah Tuhan, karena kita kenal Dia secara pribadi. Amin. Firaun tidak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, nanti di pasal 8 ayat 28. Firaun yang bayangan iblis. Saudara-saudara yang berkata, firman apa ini? Saudara-saudara, dia berkata, kalian boleh beribadah. Kalian boleh bangun kemah sembahyang. Kalian boleh sembahyang. Kalian boleh hampiri Allah. Tapi jangan jauh-jauh. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ayat selanjutnya, jangan pergi terlalu jauh. Iblis akan berkata, firman apaan ini? Bahwa orang-orang bisa fanatik sama Allah. Bolehlah ibadah, bolehlah ikut Tuhan. Tapi jangan jauh-jauh, setengah air. Itu iblis. Itu iblis. Iblis akan halang-halangi, saudara-saudara, orang lebih sungguh,
lebih jauh kenal Tuhan, lebih dalam ikut Dia. Tapi Firaun berkata, firman apakah ini? Firman apa-apaan ini? Bahwa orang fanatik. Saudara-saudara, itulah sebabnya bilang boleh agak lunak, tapi setengah-setengah. Gak usah mati-matian. Ini berbeda dengan prinsip orang yang sudah ditebus. Tapi orang-orang Israel berkata, tidak bisa. Kami sudah ditebus dan akan ditebus oleh darah anak domba Allah. Bayangan orang Kristen, bayangan jemaat GBDI Jajak yang sudah mengenal kasih-Nya, yang dikenal oleh Dia, yang menikmati kebaikannya, akan berkata, kami tidak mau setengah-setengah ikut Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bisa berkata amin? Di pasal 10 ayat yang ke-11, Firaun mulai lembut juga. Dia berkata, boleh kalian beribadah. Ya wes, pergiyoh ke padang gurun. Tetapi hanya laki-laki saja. Anak-anak tidak boleh. Istri enggak boleh. Ini memang siasat iblis. Saudara-saudara, kalau cuma laki-laki yang suruh pergi, pikiran dari para suami ini ke rumah. Aduh, istriku di rumah. Aduh, Jose ada di rumah. Cucu. Saudara-saudara, enggak bisa tenang. Nah itu, saudara-saudara, model kerja iblis. Bapak Ibu Saudara, firman apakah ini? Firman apa-apaan? Mau apa ini firman? Tapi saudara-saudara, orang Israel diwakili Musa berkata, yang ditebus oleh darah anak domba, bukan cuma saya, bukan cuma kami, tapi istriku, anak-anakku, cucu-cucu kami, ditebus oleh darah anak domba. Jadi kami dan sekeluarga harus sama-sama beribadah. Dan itu ada pada jemaat GBDI Jajak dan semua kita yang beribadah pagi ini. Amin. Senang lihat Bapak Ibu Saudara bersama keluarga beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena kita mengenal kasih Tuhan yang besar. Dia mati di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Kita tahu bersama dia dipukul, dia didera, dia disakiti begitu rupa Bapak Ibu Saudara. Selalu kisah ini menyegarkan ingatan kita betapa dia diremukan. Bahkan mati di kayu salib untuk mengangkut segala dosa Bapak Ibu Saudara. Sehingga apabila kematian datang, kita percaya rumahku di sanalah. Amin. Di pasal 10 ayat 24, saudara-saudara, Firaun yang berkata firman apaan ini? Maklumlah dia nggak kenal Tuhan. Saya berharap semua jemaat yang sudah mengenal Tuhan tidak akan pernah berkata firman apa ini. Bikin rugi, bikin susah. Saya heran kalau ada anak Tuhan begini. Tapi senang jemaat tidak berkata demikian. Di pasal 10 saudara-saudara, Firaun berkata ayat 24. Boleh pergi. Tapi jangan bawa kambing domba, lembu sapi. Bapak Ibu Saudara, silakan pergi. Tapi tinggalkan kambing domba, lembu sapi. Istrimu boleh bawa. Anak-anak kalian boleh dibawa. Tetapi kambing domba, lembu sapi tidak boleh. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu ada, di situ apa? Hatimu berada. Iblis pinter. Saudara-saudara, dengan melarang membawa kambing domba, lembu sapi, diharapkan mereka ibadah. Tapi nggak mungkin dalam-dalam sama Tuhannya. Nggak mungkin jauh-jauh sama Tuhan. Nggak mungkin melakukan yang apa orang bilang totalitas sama Tuhan. Kambing domba, lembu sapi ditinggal.
pasti pikirannya balik ke Mesir. Pasti pikirannya, ayo kita ambil kambing, domba, lembu, sapi. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin kami pisahkan ibadah dengan persembahan. Tidak mungkin kami pisahkan ibadah dengan korban kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, bukan masalah supaya Bapak Ibu Saudara memenuhi bangku-bangku, kursi-kursi, lalu beri persembahan sehingga kami berkata, ayo ibadah. Ngomong banyak jemaat yang sudah ngerti, walaupun ibadahnya di online karena sesuatu sakit, Bapak Ibu masih beri persembahan. Bapak Ibu masih beri perpuluhan, kembalikan milik Tuhan. Jadi bukan masalah itu. Masalahnya adalah Musa dan Harun punya prinsip. Kami telah ditebus oleh darah anak domba. Mesti kami sama-sama keluarga pergi beribadah. Mesti kami lebih sungguh-sungguh ibadah. Sebab korbannya di kayu salib enggak setengah-setengah. Mesti kami bawa semua yang terbaik untuk Tuhan. Sebab enggak ada ibadah tanpa korban. Tidak ada. Tidak ada. Dan sekalipun saya tidak khotbahkan ini, Bapak Ibu Saudara sudah mengerti dan melakukannya. Bahwa tiap kali kita ibadah, mau di gereja, mau di rumah karena sakit dan lain sebagainya, kita seperti Musa dan Harun. Tak bisa dipisahkan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih. Jadi firman apaan ini? Firman bikin rugi. Firman yang menyusahkan. Itu bagi mereka yang kayak Firaun. Yang tidak mengenal kasih Tuhan. Yang tidak intim dengan dia. Yang lupa bahwa dia telah menikmati semua dari Tuhan. Tapi waktu Tuhan mau menikmati penyembahannya, mau menikmati ibadahnya, mau menikmati pelayanannya, tidak bisa. Itu suara Firaun. Tapi lagi-lagi segala puji hormat bagi Tuhan tanpa melebih-lebihkan. Jemaat pagi ini datang karena kita mengenal kasih Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Jadi mereka punya prinsip, kami sudah ditebus. Bersama keluarga. Apa yang kami punya datang dari Tuhan. Jadi kami mau pakai sama-sama untuk kemuliaannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang tidak kenal Tuhan. Itu yang mau dibujuk oleh Firaun. Tapi yang kenal Tuhan seperti kita semua. Pasti menghargai firman Tuhan. Pasti antusias. Pasti pegang sungguh-sungguh. Pasti percayai firman Tuhan. Sebab dia Allah sendiri. Dan tanpa dia tidak ada yang sekarang kita lihat ada. Firman itu mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya seperti Allah menjunjung tinggi firman-Nya tinggi-tinggi. Jemaat GBD Jajah yang mengenal dan dikenal oleh Yesus pasti menghargai firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Dalam Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Amsal 16 ayat 20. Tetapi saya membaca dari 2 Raja-Raja 9 ayat 35. Mari kita baca 2 Raja-Raja 9 ayat 35. Mereka pergi untuk menguburkan Isabel. Tetapi mereka menjumpai mayat perempuan itu. Tidak menjumpai mayat perempuan itu. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukan kepada Yehu. Lalu Yehu berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraannya hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel.
Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang. Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Sudah tahu Isabel adalah istri dari Ahab. Raja yang kejam, yang pernah nyerobot kebun anggur milik Nabot. Nah, setelah peristiwa perebutan kebun anggur Nabot, firman Tuhan berkata, matinya Isabel mengerikan. Saudara-saudara, dia akan dimakan oleh anjing. Ya, akan dimakan anjing. Itu ada di 1 Raja-Raja 21 ayat 18. Saya baca saja. 1 Raja-Raja 21 maksud saya. 1 Raja-Raja 21 ayat 23. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing memakan Isabel di tembok di luar Israel. Jadi saudara-saudara, Tuhan sudah berkata, mayat dari Isabel akan dimakan oleh anjing. Nanti beberapa waktu kemudian firman itu enggak gagal. Firman itu hidup, firman itu berkuasa. Di peristiwa Nabot, Tuhan berkata, Isabel akan mati dimakan anjing. Nanti Bapak Ibu Saudara di pasal 9 kitab 2 Raja-Raja, sudah beberapa waktu lamanya, Yehu saudara-saudara berkata, jatuhkan perempuan itu. Pada saat dia dijatuhkan, saudara-saudara, dia dimakan anjing. Pada saat orang mau menguburkannya, loh sudah enggak ada. Tinggal kedua tangan, kedua kaki, dan kepala. Lalu orang-orang kembali ke Yehu. Yehu, raja, mayat dari Isabel dimakan anjing. Tapi saya senang dengan jawaban Yehu. Yehu berkata, seperti yang firman Tuhan telah katakan kepada hambanya Elia. Demikianlah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, rupanya Yehu di pasal 21 kitab 1 Raja-Raja sempat dengar kalau Tuhan berkata kepada Elia, Isabel mati dimakan anjing. Sudah dengar. Saudara-saudara, tapi tidak ditulis nama Yehu. Dia enggak terkenal. Dia orang biasa. Dia bukan orang terpengaruh. Dia bukan orang siapa-siapa. Sehingga enggak perlu ditulis Yehu dengar omongan Elia yang adalah firman Tuhan. Bahwa Isabel akan mati dimakan anjing. Tapi saudara-saudara, kemudian dia berkata, aku dengar dulu. Apa artinya? Dulu waktu aku bukan siapa-siapa. Dulu waktu aku bukan orang terkenal. Sekarang dia jadi raja. Rupanya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Yehu, yang kenal Tuhan dan dikenal Tuhan, pegang firman-Nya Tuhan. Hargai firman Tuhan. Percayai firman Tuhan. Firman itu akan mendatangkan kebaikan. Seperti Yehu. Dari yang biasa Tuhan angkat menjadi raja. Bisa berkata amin. Itulah sebabnya saudara-saudara. Apa yang Tuhan firmankan dulu terjadi untuk Yehu. Kita tahu bersama Elia disuruh Tuhan loh. Ngelantik Yehu. Yehu dilantik jadi raja. Elia nggak mau. Elia tolak. Tapi kalau manusia Elia hamba Tuhan sekalipun pilih-pilih dan tidak mau lantik Yehu. Apakah rencana Tuhan gagal untuk orang yang cinta firman? Untuk anak Tuhan yang sungguh menghargai firman-Nya? Tidak. Elia boleh berkata, aku nggak mau lantik Yehu jadi raja. Sebab memang dia orang biasa. Terkesan dia ugal-ugalan, saudara-saudara. Tapi rupanya Tuhan punya rencana. Di pasal 19 kitab 1 Raja-Raja. Gak bisa gagal. Elia tidak mau lantik. Tuhan pakai hamba Tuhan muda tidak terkenal. Lantik Yehu. Dan kenapa rencananya digenapi dalam Yehu? Kenapa Tuhan gak gagal dengan Yehu? Kenapa Yehu mendapatkan yang baik? Sebab dia dengar
hargai firman Tuhan. Kalau ingin mendapatkan kebaikan Tuhan, pastikan kita semua memperhatikan firman. Jangan seperti Firaun. Firman apaan ini? Bisa berkata amin? Ya, hargai firman. Itulah yang kita lihat dari seorang Yehu. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ada di satu acara ibadah, di sebuah tempat ibadah penghiburan, saudara mungkin karena bukan keluarga, sekedar mesong, waktu firman Tuhan ditabur di sana. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa tidak kenal, tapi duduklah diam. Bila perlu curi-curi, dengar firman. Dengar firman itu baik-baik. Saudara-saudara, kalau itu firman Tuhan yang benar, pegangai. Seperti Yehu, firman itu datang kepada Elia untuk Isabel. Tapi dia curi-curi dengar. Saya mau perhatikan firman, apapun firmannya. Saya tidak mau ngomong, itu firman untuk Isabel. Ini firman untuk saya. Ini firman untuk saya. Ini firman untuk saya. Tidak heran. Yehu diberkati Tuhan. Siapa memperhatikan firman, mendapat kebaikan. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, akan menanggung akibatnya. Pilih perhatikan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Yohanes 21 ayat 18 di rumah nanti. Setelah Yesus bangkit dari kematian untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebentar lagi sudah dia akan naik ke sorga. Tetapi sebelum semua itu terjadi, setelah kematian dan kebangkitan, dia jumpai Simon Petrus. Yohanes 21 ayat 18 setelah bertanya tentang apakah Simon mengasihi dia. Lalu saudara-saudara, Simon mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. Simon kenal Tuhannya, Tuhan kenal dia. Lalu Tuhan berkata, pada waktu kamu masih muda, ingat, kamu masih muda, didengar baik-baik. Oh, kamu akan mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana-mana. Tetapi, pada waktu engkau sudah menjadi tua. Bapak Ibu Saudara, inilah hebatnya firman. Petrus nggak coba tafsir firman berlebihan. Dia cuma bilang, Tuhan bilang, aku muda ngikat pinggangku, tetapi aku akan tua. Berarti aku nggak mati muda. Aku akan mati tua. Saudara-saudara, dipegang itu. Sederhana saja dia dengar firman. Aku akan mati tua. Cepat cerita dia ditahan bersama Yakobus. Satu penjara karena Injil. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 12 dicatat Yakobus hari itu dipancung. Mati. Dan demi menyenangkan hati rakyat, Herodes sudah bilang kira-kira sama Petrus, tunggu ya besok. Yakobus sudah mati, besok kamu. Tapi yang heran yang kita baca, saudara-saudara, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 12 mencatat, Petrus tidur dengan pulasnya. Padahal dijaga begitu ketat. Nanti malaikat Tuhan tepuk dia. Bangun, ikatlah pinggangmu. Oh, berarti masih muda. Sekalipun Yakobus mati dan banyak orang mungkin berkata, aku gak bisa tidur, besok aku juga mati. Petrus enggak. Kenapa? Sebab dia pegang firman Tuhan Yohanes 21 ayat 18. Pada waktu engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana engkau mau. Tapi pada waktu engkau tua, dia cuma bilang waktu di penjara, aku masih muda. Gak mungkin mati. Gak mungkin mati karena Tuhan Yesus sudah bilang pada waktu engkau tua. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita yang sudah mengenal Yesus, menghargai firman itu, seperti Petrus, kita tenang. Bisa berkata amin? Tenang, sudah. Peganglah firman-Nya. Jangan berkata seperti Firaun, firman apaan ini? Oh, ini firman yang penuh kuasa, yang menjadikan Yehu biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Dari orang yang terpinggirkan, Tuhan angkat dia. Ini firman hidup. Ini firman yang heran. Yang bisa beri ketenangan lebih dari obat tidur yang Bapak Ibu Saudara konsumsi. Kalau kita mempercayai firman dengan sungguh. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya adalah, benarkah mereka yang mengenal Tuhan, menghargai firman-Nya, kalau yang tidak mengenal Tuhan kayak Firaun, memang nggak hargai firman, malah berkata firman apa-apaan ini. Pertanyaannya, bagaimana mereka yang mengenal Tuhan secara pribadi, katanya suka memuji menyembah Tuhan loh, suka baca Alkitab, ngerti. Apakah juga orang-orang yang menghargai firman, orang-orang yang mau mematuhi firman, atau malah kayak Firaun? Itulah sebabnya aku tidak bisa mematuhi dan membebaskan orang Israel. Sebab siapa Tuhan itu? Aku nggak kenal dia. Firman apaan ini? Mari kita lihat jawabannya dalam Yeremia 42 ayat yang pertama. Yeremia 42 ayat 1. Kemudian datanglah semua perwira tentara. Di antaranya Yohanan bin Karia. Yohanan itu artinya belas kasihan Tuhan, atau orang yang beroleh grace, kemurahannya Tuhan. Dan Asaria artinya Allah, Tuhan memberi. Beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu. Untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal. Seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allah-Mu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allah-Mu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allah-Mu, kau sampaikan kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengar suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, Yohanan bin Karia, Asaria bin Hosaya, orang-orang yang rohani sekali. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikenal Tuhan. Namanya saja artinya beroleh belas kasihan Tuhan. Beroleh kasih karunia-Nya. Artinya saja Hosaya itu Allah mendengar doa. Mereka datang dengan penduduk Yehuda, datang kepada Yeremia. Terima kasih, contoh yang baik. Datang kepada hamba Tuhan, minta doa. Saudara-saudara, mereka berkata, doakan jalan mana yang harus ditempuh. Kasih tahu, tolong doakan. Tolong Tuhan ngomong apa. Mau baik, mau buruk.
Kami mau patuh supaya keadaan kami baik. Wih, rohani banget. Kemasannya hebat. Orang berkata ini anak-anak Tuhan yang manis, domba-domba yang nurut. Ayo Nabi Tuhan, berdoalah untuk kami. Kasih tahu ya jawaban apa yang harus kami buat. Itu firman mau keras atau lembut. Firman itu enak didengar atau tidak enak didengar. Kami mau nurut. Tuhan jadi saksi yang setia. Dia yang bisa dipercayakan tahu dan lihat semua yang kami katakan. Jadi mereka kenal dan dikenal Tuhan. 10 hari kemudian, firman Tuhan sebagai jawaban datang lewat Nabi Yeremia. Mereka dipanggil. Lalu Yeremia berkata, Tuhan sudah jawab. Jawabannya apa? Tetap di tempat. Jangan pergi ke Mesir. Tetap di tempat. Jangan pergi ya di Mesir, jangan. Sebab kalau kalian tetap di tempat, kalian memang akan ditangkap. Kalian akan diangkut ke pembuangan Babel 70 tahun. Kalian memang akan dibawa ke sana. Tetapi Tuhan bilang, aku akan membuat hati Nebukadnezar berbelas kasihan, sehingga tidak menyiksa engkau, tidak membunuh engkau, tidak menindas engkau. Tetapi, jikalau engkau lari ke Mesir, maka pedang akan kejar kamu ke Mesir. Kalau kamu lari ke Mesir, maka kelaparan tidak pernah berhenti, silih berganti kejar kalian. Kalian menjadi kengerian, sasaran suitan. Kalian akan mati oleh kelaparan, pedang dan penyakit sampar. Kalau kalian lari ke Mesir. Saudara-saudara, memang firman ini aneh. Sehingga saudara-saudara, kalau kita baca di pasal yang ke 43. Mereka berkata, ini firman apaan ini? Kamu berkata bohong. Loh, firman Tuhan yang mereka nantikan. Saudara-saudara, walaupun yang ngomong Nabi, dibilang bohong. Bahasa lain berkata firman palsu. Tadi katanya mau dengar firman baik dan buruk. Saudara-saudara, memang perbudakan di Mesir dan perbudakan atau di negeri pembuangan Babel beda loh. Beda. Jangan pikir sama. Enak di Babel. Kalau di Mesir mereka ditindas begitu rupa. Tapi kalau di Babel, Yeremia 24 sudah ngomong. Mereka seperti buah ara yang baik sekali. Di mana Tuhan memperhatikan, membangun, memberkati dan lain sebagainya. Walau di Babel. Itulah sebabnya kita tahu ada Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, Yeskiel, ada Yosua, ada Zerubabel, Hage, Nehemia. Ada orang-orang penting yang hebat-hebat. Bukan cuma di sana, tapi nanti kembali. Saudara-saudara, beda. Saudara-saudara, tapi kalau lari ke Mesir, nggak tinggal di tempat, kamu malah dikejar. Kamu seperti buah ara yang busuk dan terlalu busuk jeleknya. Tuhan hukum habisi engkau. Tuhan sudah ngomong. Dan firman-Nya nggak mungkin bohong. Mereka pikir masa dibuang enak. Enak. Buktinya orang-orang Yehuda di zaman Esther nggak mau pulang. Tetap di Media Persia. Cuma 50 orang ribu lebih lah sedikit. Saudara-saudara, dibanding yang banyak tetap tinggal di pembuangan. Karena mereka merasa lebih enak. Jadi jangan samakan penjajahan di zaman Mesir dan di Babel. Babel enak. Tapi ini membuat orang bertanya-tanya, aneh firman. Dibuang ke Babel kok enak. Tapi itulah kenyataan. Dan semua terjadi.
Mereka cuma ngomong kenal Tuhan, dikenal Tuhan. Mereka berkata, aku ini intim sama Tuhan. Pagi hari langsung sembahyang, memuji, menyembah Tuhan. Ada waktu teduh, saya puji Dia. Tetapi terhadap firman Tuhan, firman apaan? Aku tidak mau memadu. Apalagi nggak masuk di logika. Seperti Yohanan dan Asaria lihat. Nggak bisa. Karena itu mereka lari. Padahal mereka sudah bilang, baik buruk kami lakukan firman Tuhan. Apakah jemaat GBDI Jajak dan semua kita yang ada seperti Yohanan dan Asaria? Saya berharap tidak. Walaupun firman Tuhan seperti nggak masuk akal. Kalau saja kita pegang firman taat, perkara besar terjadi buat jemaat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ada ayat berkata mengakhiri firman Tuhan ini yang sempat saya pinjam waktu hari Jumat. Dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang, sama-sama baca, dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Tapi banyak orang, bukan di sini sudah bilang amin. Saya percaya. Nggak masuk akal firman Tuhan ini. Aneh. Dunia lagi menangis, keadaan ekonomi lagi susah. Menabur, nggak masuk akal. Firman apaan ini? Tidak pernah kita mengalami janji Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau kita berkata firman Tuhan apaan ini? Tapi firman itu berkata, orang yang menabur dengan air mata. Orang yang berjalan sambil menangis, menabur benih. Tuhan sudah janji, dan janji ini benar. Dia akan pulang sambil membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Bisa berkata amin? Iya. Berani coba? Coba ya. Praktik. Lakukan. Akan terjadi. Jangan seperti Firaun. Firman apaan ini? Jangan juga seperti Yohanan. Apa? Suruh nurtung tinggal di tempat gak mikir. Ya pasti ditangkap lalu dibuang ke pembuangan Babel. Padahal di Babel enak. Dan Tuhan yang berfirman jauh-jauh hari ditepati semua. Akan dijajah oleh Nebukadnezar. Diganti kerajaan Media. Nanti diganti lagi kerajaan Persia baru lolos. Benar semua. Tapi mereka bilang gak masuk akal. Gak mungkin. Ya gak mungkin. Tapi coba dibilang Tuhan. Baik buruk firman. Firman tetap firman yang berkuat. Jemaat GBDI Jajak diberkati Tuhan. Ada nyanyian berkata, ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau, Yesus. Ku cinta Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan segala
Kalau ada kasih yang mulai tawar, mari kembali mengasihi Dia. Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Haleluya, haleluya. Cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Biarlah menjadi pengakuan kami sidang jemaat Tuhan. Kami mau mencintai Engkau. Ya, Kami mau mencintai firman-Mu ya Tuhan. amin. Sehingga kami boleh menghargai firman-Mu Tuhan. Bukan saja menghargai, juga kami mau melakukan firman-Mu. Ya, Kami mau taat firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang berkuasa. amin. Firman yang hidup ya Tuhan. Tuhan, Untuk membawa kami, iman kami kuat di dalam Engkau. benar. Di dalam menghadapi hari-hari yang sukar dan sulit ini Tuhan. Kami percaya firman dan iman kami kuat. Amin. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Kami boleh mengalami pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Bawalah kami sidang jemaat Tuhan. Tetap mencintai firman-Mu dan menghargai firman-Mu. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Amin. Dan kami akan menerima janji-janji firman-Mu ya dan Ya. amin. Yang akan Kau genapkan dalam segenap hidup kami. Yang melakukan firman dan kehendak-Mu ya Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Biar kasih, Engkau Tuhan. sediakan bekerja lewat Roh Kudus firman-Mu yang hidup, yang berkuasa. Yang akan menghidupkan iman kami tetap di dalam Engkau, berharap kepada Tuhan. Ya, Sehingga kami boleh mengalami kuasa Tuhan. amin. Kami boleh mengalami keajaiban Tuhan. Ya, Kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Pertolongan yang daripada Tuhan datang daripada-Mu ya Tuhan. amin. Terima kasih lewat firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus yang akan meneraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Sehingga kami semua sidang jemaat Tuhan sanggup untuk melakukan firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, Oh Tuhan, yang akan tolonglah. menghidupkan iman kami bertambah kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita nyanyi lagu ini. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab
segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, mengenal tiap-tiap pribadi. Kiranya berkat-Mu turunlah atas sidang-Mu yang beribadah di rumah Tuhan ini. Dan mereka yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Berkat yang lengkap dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah. Menolong kami semua. Semua kami ada dalam perlindungan darah-Mu yang berkuasa. Sehingga kami sehat dan pakai hidup untuk kesenangan-Mu. Sebentar kami pulang, Tuhan, sertalah kami. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.